Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang ilmu badi', yakni salah satu dari cabang ilmu balaghah yang menerangkan tentang tata cara memperindah suatu kalam. Dan ilmu badi' sendiri dibagi menjadi dua, muhassinat lafdiyah atau memperindah lafaz pengucapan. Yang kedua ialah muhassinat ma'nawiyah atau memperindah makna dalam suatu kata tersebut. Untuk yang muhassinat lafdiyah dibagi menjadi 3, sedangkan muhassinat ma'nawiyah dibagi menjadi 5. Untuk muhassinat lafdiyah, cabangnya ialah salah satunya jinas. Apa itu jinas? Adalah penggunaan dua kata yang sama atau mirip dalam satu ungkapan namun berbeda dalam maknanya. Jinas sendiri dibagi menjadi dua, yakni jinas tam dan jinas ghairu tam. Jinas tam sendiri ialah dua kata yang sama pengucapannya dalam 4 hal: jenis, harokat, jumlah, dan urutan huruf. Dari keempatnya tersebut ada yang perlu diketahui bahwa huruf tambahan selain dalam sighah tasrif seperti alif lam ta'rif dan juga harokat terakhir tidak termasuk kategori 4 hal tersebut. Dicontohkan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 55, yakni wa yaumataku musa'atu yuqsimul mujribuna ma labisu ghairu sa'ah kadzalika kanu yufakun. Dalam ayat ini terdapat dua kalimat atau dua kata yang sama, yakni sa'ah. Yang pertama as-sa'ah menggunakan alif lam ta'rif, dan yang kedua tanpa alif lam ta'rif. Bermakna yang pertama itu hari kiamat, dan yang kedua ialah sesaat. Untuk yang kedua ialah jinas ghairu tam, yaitu dua kata yang mirip pengucapannya tetapi tidak sama pada salah satu dari 4 hal, yaitu jenis, harokat, huruf, jumlah, dan urutan huruf. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 75, dzalikum ma kuntum tafrahun fil ardi bighairil haqq wa ma kuntum tamrahun. Di dalam hal ini kata tafrahun itu maknanya sama, mirip, tapi tidak sama dengan yang pertama, yakni menggunakan alif lam. Di sini tidak menggunakan alif lam, tafrohun dan tamrohun itu. Untuk yang kedua ialah iktibas. Apa itu iktibas? Adalah mengutip suatu kalimat dari Al-Quran atau hadis lalu disisipkan ke dalam prosa atau syair tanpa dijelaskan bahwa kalimat yang dikutip tersebut diambil dari Al-Quran dan hadis. Seperti contoh, la taghurrannaka minal ghulumah kasratul juyus wal ansor innama nu'akhiruhum yaumin tashkhasu fihi al-absar. Di dalam hal ini lafaz la taghurrannaka minal ghulumah kasratul juyus wal ansor itu adalah syair atau prosa, lalu disisipkan oleh ayat Al-Quran, yakni innama nu'akhiruhum yaumin tashkhasu fihi al-absar, itu ayat Al-Quran. Untuk yang ketiga ialah saja. Kita kenal saja ialah kesamaan huruf akhir pada dua fasilah atau dua susunan kalimat. Yang dimaksud fasilah bisa bait, bisa ayat, bisa kalimat, atau bisa penggalan kalimat. Seperti surat Al-Ma'arij ayat 20 dan 21. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Dalam hal ini lafaz jazu'a dan manu'a akhirnya itu sama, menggunakan ain dan alif dengan harokat fathatain, dan manu'a sendiri menggunakan ain, alif, dan fathatain. Untuk yang pembagian ilmu badi' yang kedua ya muhassinat ma'nawiyah, yakni cara memperindah suatu makna dalam suatu ungkapan. Untuk yang pertama ialah tauriyah, yakni tauriyah adalah mengungkapkan suatu lafaz yang punya dua makna
pertama makna dekat dan jelas yang tidak dimaksud. Untuk yang kedua ialah makna jauh dan samar, dan inilah yang disebut mutakalim. Seperti contohnya pada kisah Nabi Ibrahim ketika beliau dalam perjalanan dengan istrinya Siti Hajar. Di tengah perjalanan keduanya ditangkap oleh penguasa yang sangat kejam dan bengis. Untuk menyelamatkan istrinya dari kebengisan sang penguasa, Nabi Ibrahim pun menjawab dengan menggunakan uslub tauriyah ketika diinterogasi oleh sang penguasa. Siapa perempuan ini? Yang dimaksud ialah Siti Hajar. Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, hadi ukhti, artinya dia adalah saudariku. Kata ukhti dalam konteks kalimat ini mengandung tauriyah yang mempunyai dua makna. Bisa dimaknai saudari karena nasab atau saudara karena seagama. Sedangkan yang dimaksud Nabi Ibrahim alaihissalam adalah saudara seagama, karena kata tersebut sengaja diucapkan Nabi Ibrahim untuk menjaga identitas istrinya. Seandainya beliau menjawab Siti Hajar adalah istrinya, bisa jadi dia akan dibunuh oleh raja yang bengis tadi. Untuk yang kedua ialah tibak. Tibak adalah berkumpulnya dua makna yang berlawanan dalam satu kalimat. Contohnya dalam surat Al-Kahfi, watahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Kata aiqadha dan ruqud ialah makna yang berbeda dari segi makna. Yang pertama, aiqadhan itu bermakna tidur, bangun, dan rukut ialah tidur. Jadi dua makna yang berbeda dalam satu kalimat. Untuk yang ketiga ialah muqabalah. Muqabalah adalah mengungkapkan dua lafaz atau lebih, lalu diiringi dua lafaz yang lain yang merupakan antonim atau lawan kata dari dua lafaz pertama dan disebut secara beriringan. Seperti contoh, fal yashharu katsira wal janalmu qalila, hendaklah mereka terbangun malam hari dan sedikit tidur. Kata yashharu dan katsira berantonim dengan kata yanamu dan qalila. Itu. Untuk yang keempat ialah husnul ta'lil, ialah pengingkaran seorang sastrawan secara terang-terangan ataupun terpendam tentang alasan suatu peristiwa yang telah dikenali umum, dan ia mendatangkan alasan lain yang bernilai sastra yang sesuai dengan tujuan yang ingin diucapkan. Seperti contoh, kana ihtiraqud dar husnan ala ghiyabi ahliya, yang artinya terbakarnya rumah itu karena ia sedih ditinggal penghuninya. Pada dasarnya terbakarnya rumah karena adanya api, lalu ia terbakar. Tapi seorang sastrawan mengganti menggunakan kata api tadi menjadi kata karena ia sedih ditinggal penghuninya. Begitu. Untuk yang kelima ialah uslub al-hakim, yakni gaya bahasa yang disampaikan oleh seseorang dalam memberikan jawaban terhadap sebuah persoalan dengan jawaban yang keluar dari topik persoalan. Itu dalam contoh surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 189. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, katakanlah itu adalah petunjuk bagi manusia dan ibadah haji. Dalam konteks tersebut pertanyaannya ialah hilal, tapi jawabannya keluar dari konteks. Jadi jawabannya itu konteksnya ialah ibadah dan menunaikan haji. Itu. Selain uslub-uslub di atas, para ulama balaghah masih banyak menyebutkan pola-pola lain seperti itba, istitba, tafrih dan sebagainya. Namun diantaranya yang paling sering dikemukakan dan kita jumpai adalah 5 pola di atas. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.